Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Rohmatus Soleha MPD selaku guru pembimbing bahasa Indonesia. Sebelum dimulai kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Rotama. Nama saya Suyarmi. Nama saya Fadila Muhammad. Nama saya Tafa Daria. Nama saya Ulandari. Nama saya Ibtana Hasanah. Nama saya Aditya. Di sini saya sebagai moderator kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengertian paragraf yang akan dijelaskan oleh Yakmi. Saya persilakan untuk Yakmi. Pengertian paragraf. Paragraf adalah kesatuan pokok pikiran yang terdiri atas satu pokok pikiran atau satu gagasan utama. Menurut Kerr 2011, paragraf adalah satuan bahasa yang terdiri atas dua buah kalimat atau lebih yang saling berkaitan, memiliki satu kesatuan yang utuh dan padu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan, biasanya mengundang satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Tujuan membentuk paragraf: membedakan penulisan dalam merinci ide pokok, membedakan pembaca dalam memahami pokok pikiran suatu karya tulis, dan memberikan perhatian yang formal sehingga pembaca dapat beristirahat. Fungsi paragraf. Menurut Alex dan Ahmad 2011, fungsi paragraf mengekspresikan gagasan tertulis ke dalam kalimat yang tersusun secara logis, menandai pergantian gagasan baru setiap paragraf, memudahkan penulis dalam mengatur gagasan, dan memudahkan pembaca dalam memahami tulisan. 2. Mengidentifikasi bentuk dan jenis paragraf. 1. Jenis paragraf berdasarkan isi. A. Narasi adalah paragraf yang menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Bentuk ini mementingkan urusan kejadian dan tokoh. B. Deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, dan merasa objek yang digambarkan itu. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, atau tempat. C. Eksposisi adalah paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang pembaca akan bertambah wawasan. 2. Teknik pengembangan eksposisi. A. Teknik identifikasi. Sebuah teknik pengembangan eksposisi yang menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur yang membentuk suatu hal atau objek sehingga pembaca dapat mengenal objek itu dengan tepat dan jelas. B. Teknik perbandingan. Teknik yang digunakan untuk mengungkapkan kesamaan-kesamaan atau perbedaan-perbedaan antara suatu hal dengan hal lain. Dalam menyampaikan uraian dengan teknik perbandingan, hal yang harus kita perhatikan adalah tujuan penggunaannya. Teknik yang dapat digunakan untuk menyampaikan perbandingan adalah perbandingan langsung, analogi, perbandingan kemungkinan. C. Teknik ilustrasi. Teknik ini berusaha memberikan gambaran contoh-contoh atau penjelasan yang khusus atau nyata. D. Teknik klasifikasi. Teknik ini merupakan suatu metode untuk menempatkan barang-barang atau mengelompokkan bermacam-macam subjek dalam suatu sistem kelas. E. Teknik definisi. Definisi adalah penjelasan terhadap arti kata atau pengertian dari suatu kata, frasa, atau kalimat. F. Teknik analisis. Teknik ini merupakan cara memecahkan suatu pokok masalah. J. Argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Ciri-cirinya ada pendapat dan ada alasannya. Yang H. Persuasi adalah paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Ciri-cirinya ada bujukan atau ada berbuat sesuatu. 3. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. A. Paragraf deduktif adalah sebuah paragraf yang gagasan atau ide utamanya berada pada awal atau baris pertama dari sebuah paragraf. Biasanya diawali dengan pertanyaan yang bersifat umum, dilanjutkan pada penjelasan yang khusus berupa bukti, rincian khusus, dan lain-lain. B. Paragraf induktif adalah paragraf yang mulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Paragraf induktif dapat dibagi menjadi 3, yaitu generalisasi, 2.
analogi. 3. Hubungan kasual. C. Paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik. Kalimat topik yang ada pada akhir paragraf merupakan penegasan dari awal paragraf. 4. Syarat-syarat pembentukan alinea. Seperti hal dengan kalimat, sebuah alinea harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Alinea yang baik dan efektif harus memenuhi 3 syarat tersebut. Contohnya sebagai berikut: paragraf deduktif dan paragraf induktif. B. Panduan paragraf. Langkah-langkah yang harus kita tempuh adalah adanya kemampuan untuk merangkai kalimat sehingga berkaitan satu sama lain sehingga logis dan serasi. Memiliki 2 contoh, yaitu paragraf intrakalimat dan paragraf antar kalimat. C. Kelengkapan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan lengkap apabila di dalamnya terdapat kalimat-kalimat penjelas secara lengkap untuk menunjukkan pokok pikiran atau kalimat utama. Ciri-ciri kalimat penjelas itu berisi kalimat penjelasan berupa rincian, keterangan, contoh, dan lain-lain. Demikianlah penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.